Nah, sekali lagi kalau kita bicara kemiskinan, ini adalah isu-isu yang sangat menarik, isu-isu pokok ya, ketika kita melakukan regenerasi kepemimpinan. Ya. Ketika kita memilih para pemimpin-pemimpin baru, baik itu presiden, anggota DPR, pemimpin daerah, termasuk juga DPRD di daerah. Nah, sebagai referensi mungkin ya, jadi sekali lagi teman-teman yang ingin coba men-challenge pemerintah, men-challenge perkembangan pembangunan, termasuk isu kemiskinan, kita bisa coba olah data dari BPS. Selalu ada awan yang menutup kemiskinan Indonesia. Ya, awannya itu adalah bantuan tunai langsung. Ini menutup banyak kemiskinan, jadi kemiskinan realnya nggak kelihatan nih, Bung Firdaus. Ini yang sebenarnya memberikan apa, masyarakat kita terlena dengan bantuan-bantuan dan mereka tidak bisa mengoptimalkan potensinya untuk menjadi manusia seutuhnya, Bung Firdaus. Iya, jadi kalau kita lihat kemampuan untuk membeli, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, kemampuan untuk memenuhi basic need, gitu ya, sandang, pangan, papan, bahkan kalau tadi kita bicara aspek yang agak jauh ya, Bu Meldi ya, apa namanya, vakansi, leisure gitu ya, jalan-jalan kan lebih lebih dari basic need gitu ya, kita juga sulit, gitu. Apalagi apa namanya, kalau the basic need-nya aja udah sulit, apalagi kita untuk jalan-jalan, untuk healing. Jadi kalau sekarang kan ada healing, ya jalan-jalan dong, ya healing gitu ya. Ya, Ya. tidak semua orang bisa menikmati itu. Jadi sesuatu yang sekarang menjadi apa ya, menjadi barang mewah mungkin, walaupun dalam kadang-kadang kita lihat yang di daerah-daerah tertentu ya, ada daerah walaupun daerahnya mungkin agak agak terbelakang, agak sulit, tapi kita lihat orang menikmati suasana kesulitan itu. Kadang-kadang lihat pesawat turun naik aja kita udah senang, atau ngeliat orang membangun sesuatu yang besar gitu ya, itu udah ke apa namanya, ke bagian tertentu. Tetapi memang ya sekali lagi kalau kita kembali ke persoalan kebutuhan dasar gitu ya, kita melihat dari beberapa puluh tahun terakhir ya, dari eranya yang paling tidak yang kita alami lah, dari eranya Pak Harto, kemudian transisi reformasi, kemudian sampai terakhir SBY, Jokowi, kita melihat ya kemiskinan itu ada di dekat kita. Kesulitan-kesulitan kebutuhan dasar itu dekat kita. Dan betul Bung Mel dikatakan tadi, ketika terjadi krisis, ketika terjadi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, kita banyak ditopang oleh bantuan-bantuan sosial, BLT, atau apa ya, skema-skema bansos begitu. Dan memang sekali lagi ya, kalau kita katakan untung atau manfaatnya, ya itu bagian dari kewajiban negara ya. Negara harus hadir ketika ada ketimpangan atau ketidakmampuan dalam masyarakatnya ketika memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Tetapi pertanyaan yang lebih sustain, yang lebih berkelanjutan, apakah negara akan terus menerapkan pola seperti ini, memberikan semacam BLT, bantuan sosial, menopang apa ya, biaya hidup gitu ya. Sementara untuk fondasinya, artinya kemampuan masyarakat, kemampuan penduduknya untuk bekerja memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara produktif, sehingga tidak saja basic need yang terpenuhi, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lain, artinya kebutuhan untuk pendidikan, kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk apa, relaksasi, untuk senang-senang, untuk healing, itu juga bisa terpenuhi. Nampaknya itu masih menjadi pertanyaan kita begitu. Jadi itu ya Bu Meli. Jadi kalau kita lihat ya mungkin sebagian dari kita yang sudah menikmati kelimpahan, ya kelebihan rezeki, kita sudah mengatakan, oh ya gue bisa kok setahun sekali jalan-jalan, bisa liburan. Ya kalau kayak kita apa namanya, kalau kita kan mungkin jalan-jalan kebun binatang yang Bu Meldi ya liburan ya, tapi Ya, yang lain mungkin ya. sudah keluar negeri gitu. Nah, ini juga menjadi gambaran ada apa dengan apa namanya, pemenuhan kebutuhan kita, kemampuan daya beli kita. Ya, jadi itu memang di catatan kita. Ya, ya kalau kita cerita tadi, Bung Firdaus cerita pasar mulai sepi, ini dah menunjukkan ada indikasi-indikasi, ada kelesuan ya. Walaupun dari hal-hal yang dasar ya bagi masyarakat sebenarnya, makan gitu ya, dan ya ya dasar lah ya, itu masih ditopang oleh kedermawanan bangsa kita yang tinggi. Jadi di Indonesia itu nggak ada cerita orang mati kelaparan karena secara sosial, social security-nya yang tradisional, social security-nya tinggi sekali. Nggak mungkin di Indonesia orang kelaparan, pasti orang akan bantu gitu ya. Nah, ini juga sebagai hal yang hal yang baik tentunya, tapi juga ini menimbulkan bahwa manusia Indonesia terbiasa dikasihani. Ini kan yang perlu kita harapkan pemerintah memberikan potensi atau memberikan apa umpan-umpan yang bagus gitu untuk masyarakat kita, akan dia berkembang. Jadi pertahanan yang baik itu kan
kalau kita main sepak bola, Bung Firdaus, adalah menyerang kan, bukan bertahan. Nah, Tergantung timnya. dalam Iya, betul kemiskinan betul. ini saya kira pemerintah bukan memberi hal-hal yang bersifat sementara terhadap kemiskinan, tapi dia mendorong program yang bisa berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan ini, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau dulu istilahnya ketika orang membangun sarana produksi atau apa ya, bantuan ekonomi, jangan berikan ikan, berikan kail Ya, begitu. Nah, kadang-kadang ya kita masih senang memberikan ikan, bantuan sembako segala macam gitu ya. Atau ketika juga ada yang lebih progresif, yang lebih maju memberikan kail, tapi pertanyaannya ada kail tapi tidak ada kolamnya gitu. Ada ya, kail, ada kolam tapi nggak ada ikannya begitu. Jadi dilema kita memang banyak begitu Bu Meldi. Tapi sebagai sebuah pembangunan, sebagai sebuah proses, mungkin kita bisa melihat beberapa indikator yang Bu Meldi, artinya indikator yang kita bisa gunakan sebagai referensi. Nah, sekali lagi kalau kita bicara kemiskinan, ini adalah isu-isu yang sangat menarik, isu-isu pokok ya, ketika kita melakukan regenerasi kepemimpinan. ya, Ketika kita memilih para pemimpin-pemimpin baru, baik itu presiden, anggota DPR, pemimpin daerah, termasuk juga DPRD di daerah. Nah, sebagai referensi mungkin ya, jadi sekali lagi teman-teman yang ingin coba men-challenge pemerintah, men-challenge perkembangan pembangunan termasuk isu kemiskinan, kita bisa coba olah data dari BPS atau data resmi pemerintah. Nah, kami juga melakukan hal yang sama gitu. Kami coba lihat pertama di banyak negara apa yang dijadikan sebagai patokan dari pertumbuhan ekonomi. Orang mau lihat pendapatan domestik bruto, Bung Meli. Jadi semua indikator ya mungkin ini agak apa ya, agak konvensional ya. Jadi indikator makro PDB itu menunjukkan perkembangan ekonomi. Nah, Indonesia ya, kalau kita lihat PDB-nya, kemudian kalau dibagi rata-rata gitu ya, sebagai pendapatan per kapita, jadi di rata-rata jumlah penduduk, kita coba lihat perkembangannya. Nah, ini ada data dari BPS ya, PDB per kapita dengan skema harga berlaku mulai dari 2010 sampai 2022, karena 2010 dijadikan sebagai patokan untuk perhitungan selanjutnya ya. Nah, pada tahun 2010, PDB per kapita kita itu adalah 28,8 juta per tahun. Gitu. Jadi kalau dibagi 12, kita dapat sekitar mungkin sekian 2 jutaan gitu ya. Nah, 2014 gitu ya, itu naik menjadi 42,4 juta per tahun. Kemudian pada tahun 2022, ini datanya masih agak sementara di BPS, disclaimer seperti itu nilai PDB per kapitanya menjadi 71,03 juta gitu. Artinya kalau kita bicara dari sisi makroekonomi, Bung Meldi ya, ada pertumbuhan ekonomi, ada mesin yang bergerak gitu. Walaupun sekali lagi nanti kalau kita lihat di detailnya, dari mana sih penyumbang-penyumbang PDB ini gitu ya? Apakah dari sisi makro rumah tangga, ekonomi rumah tangga, atau dari banyak pemerintah, atau dari skema investasi, atau yang lain gitu. Itu nanti kita harus bedah lebih lanjut. Tapi dari profil makronya ada penambahan PDB Indonesia gitu. Dan mungkin ini juga yang menjadikan pemerintah sekarang Pak Jokowi mengatakan, oh iya, kita sudah masuk dalam skema negara berpendapatan ekonomi menengah, naik dari middle agak ke atas gitu. Nanti diharapkan akan maju ke depan sehingga maju sebagai negara berpendapatan tinggi gitu. Itu tantangannya gitu. Satu itu. Jadi dari PDB-nya kita mengalami kenaikan. Kemudian kalau kita mengacu juga dengan datanya BPS, Bung Eldi, kan kalau kita bicara kemiskinan kan ada sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, atau kalau kita rata-ratakan gitu ya, kemampuan dia untuk membeli gitu ya, itu lebih rendah dari standarnya, itu yang disebut sebagai garis kemiskinan gitu. Nah, garis kemiskinan kita kalau kita lihat persentasenya gitu ya, saya cuma ngambil data persentase saja gitu ya, ada perkembangannya. Jadi persentase penduduk miskin gitu ya, pada tahun 2005 itu kurang lebih 15,9% gitu, hampir 16%. Nah, pada tahun 2014 itu menjadi 10,9%, dan terakhir pada tahun 2022 menjadi 9,6%. Sekali lagi dari angka-angka kuantitatif gitu ya, ada pergeseran dari 16% 2005 miskin, kemudian 11% 2014, dan terakhir menjadi 9,6% 2022 begitu. Nah, yang menarik adalah ketika kita melihat ketika struktur penguasaan ekonominya dari secara keseluruhan gitu, agregatnya mungkin besar. Nah, pertanyaannya dari agregat besar ini apakah dikuasai oleh segelintir orang gitu ya. Jadi ada teori 20-80, itu kebalikannya 20 pasti menguasai yang 80 begitu. Saya lupa. Ada teori dalam statistik seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dalam konteks ini apakah dari pertumbuhan PDB kemudian persentase penduduk miskin juga ada ketimpangan atau tidak. Di dalam statistik atau makroekonomi orang menggunakan Gini rasio Gini begitu ya. Nah, kita lihat perkembangannya dari 2005 itu Gini rasio kita adalah 0,355,
agak lumayan, walaupun sekali lagi kalau kita gunakan makro Bank Dunia atau PBB gitu, itu termasuk apa yang agak timbang gitu. Dari 0,355 2005 kemudian menjadi 0,414 pada tahun 2014, agak sedikit mengalami kenaikan, kemudian agak turun lagi 2022 September menjadi 0,381 gitu. Jadi aspek ketimpangannya masih mendekati nilai 4, 0,4 gitu. Artinya apa? Kita masih lihat dari struktur penambahan PDB, kemudian pengurangan penduduk miskin, itu lebih banyak ditopang oleh penguasaan ekonomi pada sekelompok orang, segelintir orang gitu. Sementara yang besarnya, kalau kita gunakan baseline dari dari PBB 40% gitu ya, itu masih menguasai sebagian kecil gitu. Jadi itu tadi gitu, rumus 20-80, 20 menguasai yang 80, 80 hanya dapat 20-nya gitu. Jadi ini gambaran untuk kita bahwa kemiskinan itu masih nyata. Kalaupun memang ada pertumbuhan gitu ya, atau orang kaya, kemakmuran, bahkan kalau kita baca dari data BI, OJK ya, simpanan orang kaya itu kan semakin naik ya Bung Meldi ya, gitu ya, di bank itu, baik nominalnya ataupun juga jumlahnya tabungan. Tapi siapa yang memiliki itu? Kayaknya bukan sebagian besar rakyat Indonesia. Gitu. Jadi itu catatan makro pertamanya. Ya, jadi memang data-data ini harus kita cek di lapangan, Bung Firdaus, bagaimana korelasinya dengan fakta di lapangan ya. Nah, ini kan betul. Saya lihat kan tertutup oleh bantuan tunai tadi dan juga tertutup oleh kedermawanan orang-orang kita. Kan ada juga orang di Jakarta yang setiap hari bagi-bagi makanan itu ada aja kan. Ya. Ini betul, yang betul. memperlihatkan Hari Jumat gitu ya, itu juga ya. banyak memberikan penganan atau apa, betul. Nah, ini data-data ini kita harus jelaskan bahwa pola-pola yang dipakai oleh pemerintah sebenarnya hanya untuk kondisi-kondisi yang kondisi-kondisi yang tidak normal saja. Ketika kondisi normal, sumber daya manusia Indonesia harus dinaikkan secepatnya gitu ya, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia gitu. Sehingga manusia Indonesia ini nggak lembek, manusia Indonesia ini punya kekuatan, punya potensi yang berbeda, sehingga ini menjadi nilai tambah dari Indonesia sendiri, baik nilai tambah secara sosial atau nilai tambah secara ekonomi, Bung Firdaus. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih, Bung Medi. Selamat berlibur, salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.